Jadi nggak ada yang nonton bola? Nggak ada lah, nggak ada kabar dari Ilham. Gimana bang? Nggak, nonton sendiri maksudnya nggak ada? Nggak ada, aku tidur karena udah aku prediksi bakal kekalahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Jadi dengan formasi kita agak kekurangan 505. 5-0 SOS. Iya kayak apa? Kayak formasinya Patrick Kluivert 505. 5 bawah, 0 tengah, 5 depan. Nggak ada tengahnya. Loh, berarti minta tolong lah itu bang. Jaraknya kalau kita lihat ya, ada kemarin di satu podcast dibahas secara formasinya itu ketika Irak menyerang ya kan, Indonesia mau serangan balik gitu kan. 5 di bawah, 0 di tengah, 5 di atas, kosong tengahnya. Berarti instruksi atau memang Nggak tahu. kondisi di lapangan? Kondisi, coba kan kondisi itu kan tercipta kalau memang di latihan itu dibiasakan gitu kan. Berarti udah automatically ya. Iya. Iyalah. Ini yang kita bahas apa nih? Ya kegagalan. Kegagalan. Pak Ramon tadi punya. Oh ya, jadi aku menyikapi, boleh dibilang musibah atau tragedi nih? Kesialan. Kesialan ya. Insiden. Jadi kalau aku, ini sayang nih Mak Eri nggak ada bang. Kalau ada Mak Eri ini, mungkin dia terpukau dia dengan pepatah ini. Iya. Kemana Pak? Pasti akan disambung lagi dia. Kemana teringat ada Izin. Izin. Nah, kemalangan dengan kekalahan itu ya? Oh bukan, karena ke keluarga ya. Ini ada pepatahnya Bung Am. Apa? Setiap masa ada orangnya. Bukan, itu udah jadul kali itu. Udah basi. Artinya yang orang apa itu peribahasa orang Padang. Macam tahu jawab kalau di orang. Nah, gitu juga ada nama. Kali ini yokan nan di orang lalu kan nan di awak. Itu terserah lu leh, terserah lu deh gitu. Kalau bahasa Jakarta ini ada satu peribahasa nih mau aku bilang. Kita dengerin. Mengharapkan burung terbang tinggi, punai di tangan dilepas. Dalam itu. Maknanya Punai tahu punai? Ilham nggak tahu punai? Burung punai. Nah, ada burung mereknya punai. Burung punai. Jadi gara-gara Kecil dia gitu ya, kecil ya, dia udah dapat burung ini. Siapa dapat burung? Itulah pepatah tadi itu kan. Oh, siapa Berharap mendapatkan burung yang di atas. Jadi ibarat istilahnya itu kan, ada burung nih kan. Dilepasnya burung ini. Terbang di langit. Berharap burung terbang tinggi. Terbang Nah, tinggi. punai di tangan dilepas. artinya udah ada rezeki di sini gitu. Tapi karena terlalu berambisi kali, dilepaskan ya yang burung kecil tadi kan. Ya akhirnya apa? Nggak dapat dua-dua lah. Jadi arah perbincangan Arahnya itu tadi begini kalau menurut aku. Yang punai ini siapa sekarang? Ya kita anggaplah nih. Pasti aku Burung dibully Garuda. nih Bang. Pasti aku dibully nih Bang. Burung Tapi Garuda. aku siap aja. Harusnya ini kan udah mainan si Sintayong ini dari awal ini kan. Tapi tadi mau mengharapkan prestasi tinggi, Sintayong pun dikorbankan, ambil pelatih yang baru. Jadi tak dapat dua-dua gitu. Jadi tak dapat dua-dua. Ini mah habis aku diajar si netizen. Menurut Abang macam mana? Oh berarti Patrick Kluivert itu burung yang di langit. Ya. Kalau aku enggak. Jadi Patrick Kluivert itu bukan burung di langit. jadi apa? Raja Wali. Bukan. Biawak Pak, yang di bawah. Melata di bawah. Bukan berarti bukan terbang dia ya. Siapa bilang dia tinggi? Kalau burung tinggi itu toh Jurgen Klopp, Mourinho. Siapa lagi? Berarti Hansi Flick. Berarti pepatah aku tuh agak inilah ya, kurang pas lah ya. Hampir. Cuman masalahnya burungnya itu nggak terlalu tinggi. Bukan enggak tinggi. Kalau burung yang tinggi itu. Berarti dia ayam lah. Iya, ayam, biawak, pokoknya yang di bawah. Tapi kalau aku ibarat Patrick Kluivert ini ibarat bangunan. Ibarat Luis Milla bangun pondasi. Ya. Sintayong meneruskan pondasinya. Bangunannya melanjutkan. Jadi nampak jadi. Giliran Patrick Kluivert, dirobohkan dia sama timnas kita. Dia berarti tukang tukang martil itu. Dia pakai eskavator, sebenarnya eskavator dibuang. Tapi meyakinkan dari waktu dia take over bangunan ini, kan meyakinkan bakal menjulang tinggi. Langsung kalah kok 5-0. Sama Australia langsung kalah. Iya. Berarti ibaratnya dia the right man. And the right? No. Oh, no. Dia the wrong man in the wrong place. Tiga salah. Kenapa nggak dari dulu kita bilang? Aduh, udah sekarang baru ya kan? Bola balik kita bilang. Kita kan dari awal nggak sekarang baru dengan ini.
kita setuju Sintayong diganti karena kurang perform, dianggap oleh PSSI mungkin kurang perform, ya kan. Nah, kemudian juga ada masalah di situ mungkin dengan pemain, isu-isunya inilah komunikasi tanda kutip dengan pemain, komunikasi, ada friksi dan sebagainya dengan pemain, mungkin juga dengan pengurus PSSI. Dia diganti, nggak apa-apa. Penggantinya loh siapa? Si burung tadi ya, si biawak itu. Awak bukan burung ya. Bukan. Loh, kalau penggantinya. Tapi apa yang salah dengan kekalahan ini, Bang? Coba aku tanya. Dengan kekalahan. Apa yang salah dengan kekalahan? Ya kita nggak masuk Piala Dunia, walaupun gini. Setidaknya kan udah diusahain ya. Enggak. Maksudnya gini. Mau usaha. Betul kan? Usaha. Ini 2 lawan 1 atau 1 lawan 1? Gini, kita sedari awal, memang betul yang dibilang Pak Erik itu. Kita sedari awal memang tidak menargetkan 2026 masuk Piala. Ya, betul. Enggak menargetkan memang. Orang kita dari 170 kok. Itu kan rebound itu, Bang. Orang 170 kok bermimpi ke Piala Dunia itu kan terlalu tinggi kan, terlalu muluk. Nah, tapi dalam perjalanannya ketika di tangan Sintayong ya, kita bukan membela Sintayong. Ini tim yang udah tidak terbentuk. Diprediksi ini lolos putaran 3 dan kemudian walau dibilang dia cuma dapat 6 poin. Kalau 6 poin bisa peringkat 3 kok. Ya mau 2 poin tapi peringkat 3 kan nggak masalah juga, ya kan. Ini dia dapat 6 poin dari sekian pertandingan, dapat 6 poin peringkat 3. Artinya kita punya peluang sedikit lagi untuk lolos ke situ. Dan setelah melawan Arab Saudi itu kan menang kan kita lawan Arab Saudi kan euforianya tinggi. Nah, target pun jadi tinggi. Ketika dibiar tinggi itu kan di-cut ya, di-cut. Sementara kita sudah sedikit lagi ke Piala Dunia. Itu ibaratnya kalau kita mandi udah basah nih separuh nih, udah basah separuh. Ya kan nggak usah dikeringkan kalau udah basah separuh, betul. Ya kan? Ya mandi sekalian. Inilah sekalian, benar. Itu sekarang pandangan orang Indonesia bahwa udah sampai round 4, kenapa nggak diusahakan apapun yang dilakukan kita lakukan supaya bisa lolos kan gitu kan. Nah, tapi akhirnya gagal. Nah, kalau gagal sekarang, apakah PSSI gagal? Enggak, kalau menurut nggak gagal. Karena toh trackingnya pas. Dapat, tracknya dapat. Walaupun akhirnya meleset kan. Nah, artinya kita sekarang kita dibilang kalau kita sudah membangun tim ini sekarang secara cepat, bisa dibilang secara cepat 3 tahun kan, secara cepat ini udah masuk ke level Asia. Kita kan sudah diperhitungkan ya Asia. Kemarin Zidane Iqbal waktu wawancara terakhir, dia kan diwawancara man of the match kan. Kemarin walaupun cuma main 45 menit dia man of the match-nya. Karena mainnya bagus sekali. Dia bilang kami melawan Indonesia tapi is a different Indonesia. Sangat berbeda Indonesia. Nanti membesarkan hati aja. Dia di mana-mana dia kan tim banyak pemain studio ya. Pemain Irak itu kan banyak main di Eropa, di apa kan. Walaupun Eropa kelas 2 lah. Nah, di Instagramnya si Iqbal ini sangat respect sama Indonesia. Termasuk dia bilang 2030 ditulisnya di situ kayak gini kan. Kode ya. Ya, di Instagramnya oleh Romeni. Dia merespon. Nge-like ya. Nah, jadi jadi panjang nih. Agak panjang penjelasan. Masa nggak apa-apa, terus Bang. Abang aja jelasin. Kami juga nggak apa-apa. Apa yang dijelasin. Nah, itu kan panjang nih sebenarnya. Dari awal itu blueprint Indonesia kan. Kalau nggak 2034, 2030 kan masuk Piala Dunia. Nah, kenapa 2026 nih euforianya luar biasa? Karena dekat lagi. Ya kalau Indonesia misalnya kemarin lolos dari Brunei dari putaran pertama, kemudian di putaran kedua kalah gitu, nggak lolos putaran ketiga. Ya udah selesai, betul. Ini kan perkaranya tinggal selangkah lagi. Kita target kita 2030. Ya ini kan nggak masuk putaran 4 loh, tinggal 180 menit lagi jaraknya dari Piala Dunia. Kan akhirnya yang muncul apa? Yang muncul adalah kekesalan kan. Aduh, kenapa nggak bisa ini sedikit lagi? Padahal bukan target utama ya kan, Bang? Nah, tapi ada sisi kedua. Kenapa 180 menit ini akhirnya gagal? Ya karena Patrick Kluivert tadi dianggap tidak mumpuni. Kenapa tidak mumpuni? Ya memang segitu kapasitasnya. Pertanyaannya adalah kenapa PSSI merekrut pelatih yang nggak lebih baik dari Sintayong kalau memang tujuannya mau Piala Dunia 2026, ya kan? Nah kalau tidak tujuannya 2026 tapi 2030, ngapain dipecat kan gitu?
Nah itu arah-arahnya. Itu jadi ininya ya, pertimbangannya ya. Makanya itu yang membuat marah publik. Berarti ini kita bisa ibaratkan menembak di atas kuda lah nih Pak Erik nih ya. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Menembak di atas kuda artinya dengan ganti ini mudah-mudahan bisa lolos. Padahal sebenarnya orientasi target itu di 2030. 2030. 34. Cuma kalau 2034. Makin jauh. 2034. Awalnya 2034. Kemudian kalau kita bisa membangun ini dengan cepat, kita bisa masuk di 2030 kata dia kan. Sama sekali nggak ada sebenarnya. Nah, pertanyaan aku sama Abang, Bang. Pertanyaan aku sama Abang. Apa yang ada di benak Sintayong saat ini, Bang? Seandainya bisa Bang selamin lah. Sintayong baru dipecat juga Sintayong dia. baru dipecat juga. Dipecat lagi dia? Di Ulsan. Mm-mm. Dengan cara yang hampir sama. Bahwa Sintayong ini orangnya, kalau kita bisa simpulkan sekarang, dia ingin merubah semuanya gitu. Dulu waktu di timnas Korea dia gitu, dia merubah sistem, merubah apa, ada yang tidak senang dia. Tapi di Indonesia gitu juga, dia merubah semuanya. Berarti dia Bang, Sintayong ini aku lihat dia bergerak dalam proses jangka panjang kayaknya ini Bang ya. Sepertinya ya gitu ya. Iya, dia gitu. Nggak secara instan, Dia betul kan? kalau Sintayong kayaknya bisa baca melihat mana pemain yang bisa ke depan ini bakal berproses bagus, mana yang enggak. Kan dari awal-awalnya ini Maklo kan sempat Tapi gini dicoret juga, dia sama Sintayong. tapi gini juga Bung Am. Sekarang dipakai lagi. Tapi gini juga, ini seandainya pun kita masuk, euforianya kan juga beda. Pasti udah melupakan Sintayong. Iya. Pastinya kan. Tapi kan ini persoalannya kan gagal. Ya gagal. Ya, Makanya pasti kita kan balik lagi, Sintayong yang ulang lagi jadi- lah di sini. Jadi di Kalau aku sih gini, jadikan kita alasan. nggak usah lagi membuka lembaran nama. Kalau menurutku, Sintayong ya udah. Oke. Kita lupakan saja dia. Kluivert apakah dipertahankan? Ah. Definitely no. Itu rekomendasi apa? Iya. Kalau Bung Ham, Cat. Ya kan, berhentikan. Bertahan. Kita cari pelatih baru yang lebih mumpuni. itulah yang burung yang paling terbang tinggi. Nah itu burung. Kalau memang mau kita ke depannya tim ini mengkilap atau ya carilah burung yang terbang tinggi siapa. Jangan. Nah, kalaupun tidak ya yang punai-punai di tangan lah yang di tangan. Yang paling tidak punai-punai yang masih di tangan lah ya. Jangan cacing, Betul. biawak, Betul. terenggiling jangan. Ya kan. Iya. Ya kita harus, tim kita sudah oke kok ya kan. Siapa bilang tim kita nggak oke? Tapi tetap yang salah pelatih ya. Ya iyalah. Kok bisa gitu ya, Bang? Jadi pelatih yang Mau- bertanggung jawab, mau kalah ya pelatih yang Pemain bertanggung kan jawab. pemain. Dia Mau timnya fight hebat lah. bagaimanapun, Bertanggung pelatihnya nggak hebat ya nggak bisa. Pas giliran menang, Iya. dapat piala, dapat pemain terbaik, nggak ada pelatih yang Kayak Luis Felipe Scolari Ini kan, kan ada yang terkenal tuh, Sanjung-sanjung. FYP di di TikTok dan sebagainya. Yang kisah yang terkenal entah benar entah tidak kita nggak tahu. Jadi ketika dia melihat di ruang ganti Brazil itu ada Ronaldinho, ada Kaká, ada Adriano, ada Ronaldo 9. tahun 98. Arnain 98. Jadi dia bilang apa yang saya lakukan di sini dengan orang-orang ini. Jadi aku bilang, Iya. ya Orang sudah, hebat ini. Kalian bermain dengan cara kalian sendiri, intuisi kalian sendiri, terserah. Kalau menurutku itu ya nggak ada dalam situasi tertentu oke. Tapi dalam ketika Brazil melawan Prancis bisa nggak dia bilang kayak gitu? Nggak bisa lah. Harus pakai strategi. Harus pakai strategi. Betul. Kalau pelatihnya kalau lawan Indonesia lah misalnya, ya udah terserah Melepas, Ronaldinho mau main membebaskan apa. kan. Ronaldo terserah mau main apa, Kaká terserah mau main apa. Nggak seperti itu. Lawannya kayak gitu, lawannya di bawah. Oke. Ya tapi kalau lawannya setara, lawan Inggris, lawan Argentina misalnya, berani nggak dia ngomong gitu? Wah, Harus pakai nggak strategi. bisa. Dia bosnya soalnya kan. Artinya pemain sehebat apapun kualitasnya, menterengnya secara kualitas, secara nilai pasar dan sebagainya, kalau pelatihnya nggak mumpuni, nggak bisa juga. Cobalah siapa lah megang misalnya Indra Sapri lah kita bilang, suruh megang itu, nggak bisa. Dulu ingat mendiang Sumin Diarja, Ya. Pelatih waktu megang PSPS. PSPS, bisa nggak? Yang waktu PSPS penuh bintang. Semuanya, ada Kurniawan, ada Sugiantoro, ada siapa, pelatihnya Suimin, nggak bisa. Karena Suimin apa? Suimin memperkenalkan diri sebagai pelatih kampung. Teori saya Jadi Suimin nggak ada. Kalau waktu dia di PSMS bisa. Karena yang dipegangnya waktu itu adalah pemain-pemain yang baru terangkat, baru tumbuh. Kalau bintang yang dipegangnya nggak bisa. Berarti tergantung aumannya pelatih tadi. Makanya kalau pelatih, kalau level-level mediocre melatih Real Madrid nggak bisa. Nggak bisa. Berarti Dilecehin sama pemainnya. Berarti kalaupun mau mencari pengganti Kluivert, Bang, betul-betul yang harus
lisensi A+ lah ini ya paling tidak ya. Iyalah. Betul ya? Harus. Duitnya paling nggak harus yang unlimited ini. Sebenarnya Kalau memang mau yang menuju 2030 nggak harus lisensi Iya, plus nggak plus harus. sekali. Yang penting dia bisa baca gaya permainan Indonesia, pemain Indonesia Setidaknya itu dia aja. Soalnya kayak- kalau Roberto Mancini pun nanti di Indonesia dia nggak bisa baca, oh dimainkannya juga nanti ujungnya pemain Liga 1 yang ini sama aja. berarti Kalau udah pelatih level gitu apa? Dimainkan oh pemain ini Sekarang kita bandingkan lah Indonesia di round 4. Siapa? Pelatihnya ada Lopito Gui. Ada Graham Arnold, ada Harvey kan orang ada Carlos Queiroz. Oh, Carlos Queiroz. Iya mau dong apanya. Satu lagi orang Rumania, aku lupa namanya, yang melatih Uni Emirat Arab kalau nggak salah. Orang Iya. Rumania. Ya, yang paling mediocre pelatih Indonesia. Yang dilatihnya cuma Curaçao dan tim-tim U21 dan nggak ada juga yang Oke, di Bang. Curaçao dia dipecat. Kalau Carlos Queiroz MU, Ya. timnas Portugal, ya besar-besar gitu Yang mau loh. disampaikan Bang Agus ini yang kalau bisa ya jangan Ya, tanggung-tanggung gitu. Ya betul-betul burung yang Betul, diambil, betul burung elang gitu kan. Iya. Mungkin pakai prinsipnya Pak Bo juga, Bang. Hmm. Ya kalau mau mengelola mau masuk ke kandang harimau ya janganlah jadi kambing kan gitu, Bang. Betul ya? Jadi singa sekalian gitu. Mungkin bisa jadi Patrick ini kan karena dilihat di situ banyak juga yang pemain-pemain kelas, dia merasa dirinya ya juga Patrick bintang laut. kawan SpongeBob. Kawannya SpongeBob. Patrick. Iya. Nah, jadi bisa jadi Astaga. bakal ada keputusan yang signifikan dan Seharusnya. Secepatnya. Ya kalau dipertahankan ini betul-betul memang jangan-jangan Pak Erik yang bisa kena nih. ada nggak Jangan-jangan jadwal-jadwal juara- yang lebih dekat ini, Bang, terkait Ada SEA agenda Games. PSSI? Banyak, ada SEA Games, kemudian ada Piala Dunia, U20, U17. Iya. Nah, kalau itu kan Nova Arianto. Hmm. Itu nggak tahu kita apakah ada dicampur tangani dan sebagainya, nggak tahu. Tapi kalau Indra Sapri nanti di SEA Games ya. Itu memang Nah, coba kita timbang-timbang, Bang, antara dipertahankan dengan di WO kan. Menurut Abang nggak mana yang ada, lebih kalau tepat? aku nggak ada satupun alasan untuk mempertahankan Patrick Kluivert ini. Nggak ada. Dendam kali. Apa coba? Alasannya apa? Nggak ada. Iya. Secara strategi membingungkan. Itu Strateginya membingungkan. dari kacamata Abang ya? Strateginya nggak Semua, stabil. kacamata Nggak semua. stabil ya kan Bang Semua. strateginya ya. Bukan hanya di kalangan para panditnya. Orang yang Awam awam saja bisa melihat bahwa ini nanti di sini dengan komposisi kita sekarang. Kalau 3-4-3 yang mainnya orang udah di luar kepala. 3-4-3 nanti bawah Rido, Jai sama Hafner di tengah sini, di depan sini. Buyar semua nggak ada. Ketika DSP keluar, daftar susunan pemain keluar, orang ya terkejut aja lah. Inilah kok ini yang main lagi gitu kan. Jadi kemarin pertandingan sepenting ini yang main Mauro Gilsa coba. Gimana coba kita mikirinnya? Padahal apakah Ole tahan bermain 45 2 menit. kali 45? Mungkin nggak tahan. Tapi kenapa nggak dia duluan? Mungkin Ngapain dia belakangan? kalau menurut aku sih agak ini juga sih dia mikir Bang, strateginya memang nggak sengaja nggak diturunkannya semua ini kan formasi kita 3 nih back nih kan. Iya. Pasti kan otomatis dia mau 4 bertahan semalam. dulu, Mau lihat situasi Artinya dulu. setengah babak nih mau bertahan dulu, dimanfaatnya dulu pemain bertahan baru inilah planning B-nya ini dimasukkan Miliano, Oli Romani. Kalau dari awal dia habis paruh babak udah habis kan Nah, gitu. buktinya ketika main 2 kali 45 ya kan. 45 menit pertama, SOE. Indonesia itu sangat dominan, sangat mendominasi, tapi nggak bisa nyetak gol. Babak kedua, Irak itu melakukan kontra Perubahan. strategi. Kontra strategi. Graham Arnold memasukkan 3 pemain sekaligus, termasuk Zidane Iqbal, dan berubah semua pemain. Indonesia nggak menguasai lapangan lagi. Nah, kalau main pertama, Miliano main pertama, Ole main pertama, Ragnar di kiri, kayaknya 1 gol dapat. 1 gol, 2 gol dapat. Babak kedua mereka udah berubah, ya Indonesia berubah juga lah, ya kan? Turunkan pemain yang lebih ini. Setidaknya seri.
gitu kan. Tapi seandainya lah Bang, misalnya nih, bukan balik lagi ke belakang, kita menang lah melawan Irak. Pasti kan ada tantangan yang lebih sulit lagi. Maksudnya? Seandainya menang Kalau lah, kita menang lawan Irak, misalnya 2-0 misalnya. Kita menang lawan Irak 2-0. Main nanti Arab Saudi sama Irak. Asal Arab Saudi nggak menang, kita yang lolos. Asal Arab Saudi nggak menang gitu loh. Asal dia nggak menang. Asal nggak menang ya. Nah, Yalah, cuman memang baliknya ke itu tadi. ya, seri pun jangan, dia harus kalah. Si Iraknya kan? Saudi harus kalah. Oh, harus. Saudi kalah dari Irak, Indonesia. Jadi nilainya itu semuanya 3 dan yang dihitung selisih gol. Iya. Indonesia masuk. Setidak-tidaknya kalaupun kalah, masuk putaran 5. Dan memang kekalahan ini kan semua masyarakat kan udah legowo kan. Enggak lah, Legowonya itu legowo. karena udah ini di depan Ya, mata kan 180 iya, menit iya. itu, karena Iya, udah iya. 180 menit itu. Enggak ngelegowo. Ini sedikit lagi katanya. Jadi enggak legowo itulah yang lah. menjadi catatan ya. Heeh. Iya. Ada perasaan kesal gitu. Kesal ya, kecewa. Ya wajar lah. Kalau kecewa aja. Kecewa karena apa? Kecewa karena sebenarnya Indonesia punya potensi. Karena lihat kalahnya. Indonesia punya potensi. Kalahnya 2-3. Tapi belum rezeki. Macam mana, Bang? Rezeki kan bisa dicari, bisa direncanakan ya kan? Iya. Nah ini rencananya fatal, gitu. Kalahnya tipis, kecuali kalah 6-0, kalah 5-0 ya udah memang nggak ada peluang nih. Udah kita slow aja kalau udah kayak gitu Betul. kan. Misalnya nanti masuk Piala Dunia Indonesia, kalau masuk jumpa di grup sama Brazil sama. Udah langsung sama pulang kampung. apa. Ya udah kita. Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Nggak ada Yang penting masalah. masuk. Tapi ini kan kita punya peluang, kita punya potensi, dan dilihat dari skornya 1-0, 3-2 gitu kan. Dan Indonesia ketika melawan Irak babak pertama menguasai pertandingan. Ya kenapa strateginya itu, kontra strateginya nggak ada gitu loh. Nggak. Strateginya pun stabil yuk, kadang 4-4-2, nanti bagus tiba-tiba balik lagi 3-4-3, ketika dikritik 3-4-3, berubah dia langsung 3-4-3. Ini jam bertemunya mungkin jadi problem juga ya, Bang? Enggak. Jam pertemuan ya, Bang? Orang ini kan dipersiapkan waktu enggak lah. waktu memang mau bertanding aja. Enggak, ini kita pemain profesional, enggak kayak tahun 80-an. Iya, artinya menyatukan Kenapa apa dulu tadi, strategi. tahun 80-an akhir 90-an awal kita bisa TC sampai sebulan 2 bulan. Ya karena memang nggak ada kompetisinya. Ingat dulu kompetisi perserikatan kan 2 tahun sekali. Iya, dimulai ya. Nggak setiap tahun gitu. Dan kompetisinya pun pendek, nggak panjang. Jadi artinya pemain lebih banyak nganggur daripada bermain. Jadi Sampai ketika 2 tahun sekali. mau SEA Games misalnya atau mau Asian Games, TCO kita mana pemainnya ini panggil. Bisa sebulan itu pemain itu ya TC aja gitu. Karena memang nggak ada pertandingan. Kalau sekarang, kalau bisa nggak usah pertandingan timnas kalau sama pemainnya kan. Baru capek dia tuh terbang ke Indonesia main tuh balik lagi. Kalau permainan nggak ada masalah lah ya. Enggak. Di melawan Irak kemarin. Kalau dari sisi pemain kurasa udah maksimal. Udah maksimal ya. Memang seperti. Beda malah permainan dengan Arab Saudi kemarin. Kalau Arab Saudi tuh nggak tahu ya, berantakan memang strateginya dari awal. Iya. Artinya kalau yang udah Dia persiapan masukkan- dengan baik pun kalah, apalagi yang ada Dia persiapan. masukkan Mark tuh Bang. Dia Beckham. masukkan Beckham ya. Dan buktinya ketika melawan lawan Irak, pemain-pemain yang dikritik itu nggak dimainkannya lagi. Nah, gini ya, kalau pelatih memang top, memang dia punya filosofi, memang dia punya strategi, ya dia berkeras dengan strateginya itu. Iya. Oke, Mourinho misalnya, siapa? Ya Pakar bus misalnya. mau parkir bus, mau pemain ini, pemain ini, ya sampai kapanpun itu tetap Parkir pemainnya bus, ditaruhnya. betul. Kenapa? Karena dia sudah punya pertimbangan untuk menempatkan pemain itu. Dia punya ini. Ini dia coba-coba Ini semua. coba Ini pemain terus. cobain. Ini cobain nanti lawan ini coba dia lagi. nggak berpikir bahwasannya ini udah Belum partai dapat pakemnya. partai puncak ya kan. Iya, ini partai final, Ada istilahnya partai partai puncak. final. Ya harusnya ya udah itu aja pemainnya. Iya. Lawan Arab Saudi itu pun harus Apa yang langkah-langkah strategis yang harus dilakukan Patrick ini seharusnya? Ya nggak usah pakai langkah Nggak usah strategis langkah lagi, udah mundur. angkat kaki aja udah. Kalau dulu. sekarang Mundur ya? mundur. Harusnya mundur, betul ya. Kalau nggak mau mundur berhentikan. Pecah. Memang harus di WO kan lah ya. Iya. Out. Ya, Out. kan Out. targetnya memang lolos Piala Dunia ya, kalau nggak lolos apalagi dipertahankan. Sadar diri lah ya kan. Malah seharusnya kalaupun memang mau Tapi ada yang dipertahankan. bilang Am, di kalangan petinggi PSSI, target kita nggak lolos Piala Dunia ini kok. Kalau nggak lolos,
Kenapa Kalau Sintayong lolos, dipecat? Pakai aja Itu Indra. pula Kalau mau judulnya. meneruskannya nggak lanjut, pakai aja Coach Indra Sapri bisa lanjutkan. Kalau cuma untuk melanjutkan, Kalau untuk melanjutkan aja, ya kan? Strateginya jangka panjang. Apakah jangka panjang Patrick Kluivert yang dipakai? Apa yang sudah dia lakukan untuk masa depan Indonesia timnas? Kan nggak ada sampai sejauh ini. Tanda-tandanya udah nampak harusnya deh Bang. Tanda-tanda kegagalan itu. Iya. Pak Erik pun ditarik dari tempat yang lama kan juga jadi persoalan. Iya, betul. Persoalannya dia mau pilih yang mana nih? Menjadi ketua umum atau menjadi menteri? Kalau kata Pipa boleh. Boleh kata Pipa. Nggak apa-apa itu. Katanya. Itu nggak masalah Nggak gitu masalah. ya. Nah ke depannya gimana? tapi semenjak Menpora jadi Pak Erik jadi Menpora, belum ada sampai sekarang Ketua Umum PSSI sampaikan selamat kepada Erick Thohir. Kok ketua umum ketum PSSI menyampaikan selamat Kepada bercermin lah dia. makanya itu. Ada dulu menteri yang kayak gitu. Menyampaikan lah selamat untuk dirinya sendiri. Iya. Oh ada juga menteri Terima gitu ya. kasih atas kerja kerasnya. Keren. Keren. Ada. Nah artinya Ada menteri yang saat ini baru diberhentikan. Iya. Jadi saat ini apalah statement yang pantas diucapkan lah ya untuk masyarakat Indonesia sebagai seorang ketua umum? Ya, apa ya? Ya segera ambil tindakan Ya, aja. dia untuk- minta maaf sudah. Minta maaf. maaf mungkin kan habis itu ya mengambil tindakan ke depan apa? Mengganti siapa ya? Kalau menurutku itu Tapi ya, kira-kira Bang potensi untuk bertahan ada nggak Bang? Si Pak Patrick. ya kalau dia tutup mata tutup telinga ya dia nggak tahu malu ya dia diam aja ya kan menunggu arahan. Tapi kan sudah dapat gambaran dari ada salah satu petinggi PSSI kan. Ini kan targetnya beda, berarti otomatis bakal bertahan ini Bang. Atau gini mungkin Patrick dicoret apanya PLT-nya si Alex Paxtur dulu Bisa jadi. sampai menunggu-nunggu mencari pelatih baru. Kita agenda terdekat kan nggak ada lagi kan? Iya makanya nggak ada. Piala Asia Kita lihat mau 2027 diganti pun sekarang apa yang mau dikejar? Iya juga ya, Piala tapi AFF. gaji tetap jalan lah. Piala Asia 2027. Iya makanya Gaji harusnya tetap jalan. Iya. dikat. Oh iya, biar Berarti hemat. bulan Kan si Alex Pastur Bulan 11 ada ya? bulan 11 Pipa Mesli? Nggak ada ya? ya ada mau November ini bang. November ada kan? November Pipa Messi. Oh, Pipa Match Day. Bulan depan. Berpengaruh kepada peringkat. Habis itu November, Maret kalau nggak salah lagi satu lagi. Pipa Match Day kan untuk peringkat aja kan? Untuk break Iya. aja. Iyalah. Peringkat Apa yang- kita udah turun nih sekarang, udah di bawah Malaysia. 121. Gara-gara dua kekalahan beruntun. Iya, Jadi Malaysia naik. 122. Malaysia menang Jadi lawan Laos. 119. Ya. Memang timnas kita nih poor you are ya. Kasihan sekali gitu. Nggak tahu ya, kayak seperti tidak mau maju ya. Nah, aku ya kadang terpengaruh juga dengan isu-isu yang beredar di medsos. Ada satu isu sekarang bahwa rejim yang sekarang rejimnya Kluivert dan dibantu oleh orang-orang yang di lingkarannya yang mendepak Sintayong kemarin ya kan, orang apa ini mulai menyingkirkan semua pemain bawaan Sintayong, tanda kutip bawaan ya kan, semua udah nggak ada kan. Witan, Asnawi, Arhan, Marcelino yang bisa bermain di Iya. yang masih tetap bermain hanya Rizky Ridho, yang lain udah nggak kan. Nathan out ya kan, Nathan cadangan Egy, tapi Egy Atau nggak hanya main. hanya cocokologi? Abner nggak main. Hanya Nggak cocokologi tahu, apa? kita nggak tahu. Cuma ya mau tak mau gitu kita. Ada kemungkinan juga. Banyak sih imbasnya dari kegagalan ini, termasuk yang terakhir aku dengar informasi iya bahwa DPR itu meminta untuk memberhentikan naturalisasi. Naturalisasi iyalah. Kalau menurutku jangan kalau itu. Ya satu-satunya yang Erick Thohir itu melakukan pembenahan di sini, pelatih ganti, tapi naturalisasinya tetap aja. Nah kita kan ingin membangun tim ini lebih lanjut kan nggak berhenti di sini gitu. Ya artinya kalau kalah di 2026 berhenti sepak bola Indonesia ya kan enggak. Dan 2030 masih ada. Ingat 94 Jepang itu tinggal satu pertandingan lagi sama ke Indonesia. mau lolos. Mereka lebih parah. Mereka hanya perlu seri
untuk lolos ke Amerika waktu itu. Hanya perlu seri. Ternyata kalah. Tim sebelahnya Iran atau apa kalau nggak salah aku ya, pesaing orang tuh Iran, menang. Iran yang lolos, dia nggak lolos. Jepang. Tapi apa yang dilakukan Jepang? Ya terus dengan program-program dia termasuk naturalisasi dia. Ya masuk. Akhirnya 98 masuk mereka. Nah, Indonesia kalau Indonesia kan selalu gitu. Gagal, bongkar habis, bikin ulang lagi. Gagal, buyar, bongkar habis, lakukan lagi. Kan selalu gitu kan. Jangankan berarti kalau kayak gini kita kasih kesempatan Kluivert dulu. Bukan Kluivertnya yang dikasih kesempatan. Sepak bolanya ini diteruskan. Programnya diteruskan. Pemain-pemainnya tetap dijaga semua. Komandannya yang diganti. Bukan Erick Thohirnya, mungkin ya, bukan Erick Thohirnya. Itu harus juga itu. Ya kalau Erick Thohir diganti, apakah ada yang sepadan dengan dia? Nah, itu kita pikirkan. Kalau para gerbong PSSI yang lama, ya sama aja. Makin hancur. Ya Erick Thohir dulu, tapi komandan peleton istilahnya. Cuman persoalannya Erick Thohir bukan makin bertambah tanggung jawabnya menjadi menteri olahraga ini. Menteri olahraga kok dia pas dia menteri BUMN bisa. Kan lebih apa ya? Lebih krusial kan? Lebih krusial walaupun lebih punya power, lebih punya banyak duit. Betul harusnya ya. Apakah tindakan ini jadi malas dia? Iya bisa jadi. Nggak bisa lagi nyewa pesawat gampang kan. Dulu gampang aja. Garuda. Iya, ketuanya kan? Iya, aman kan lu katanya. Aman kan lu. Sekarang mana bisa bayar lah Pak lagi ya. Iya, sekarang mana bisa kan? Aduh, gitulah nasib. Apa judul yang cocok untuk timnas kita nih, Bang? Apa tuh? Untuk berita. Udah dibuat. Ya, maksudnya apa judul yang pas? Nggak tahu, bukan aku yang nulis semalam. Kalau Abang lah, judul beritanya apa? Apa tuh? Kalau mau menyikapi hal ini. Kekalahan ini, gagal masuk ini. Iya. Kalau Bang Agus kan udah buat catatan ya, kokinya yang salah. Kokinya yang salah. Semalam buat ketika melawan Arab Saudi kalah kan. Yang salah kokinya. Betul, ternyata. Ya, jadi koki itu sebagus apapun bahan makanan ya. Mau ikan tuna, sirip biru kayak, mau lobster kayak, mau tenderloin kayak ya kan. Kasih. Kalau dikasih sama orang yang nggak bisa masak, enak nggak? Betul. Nggak enak juga. Walaupun bahannya mahal ya. Iya. Sama juga kebalikan. Walaupun kokinya hebat, kalau bahan-bahannya tidak terlalu bagus gitu. Toge misalnya, apalagi. Tapi kan tetap jadi makanan. Tapi kalau kokinya jago bisa jadi makanan yang enak. Nggak? Betul. Kokinya ini sekarang kita mau bermain di Piala Dunia. Piala Dunia itu ibarat kata restoran Lobster. Michelin. 5 star kan? Oh, bintang 5. Bintang Michelin lah, bintang 3 Michelin. Kita koki yang sangat hebat misalnya dengan masakan ikan tuna sirip biru. Koki kita hebat, tapi masakan kita warung apa namanya itu? Cah toge misalnya atau apa gitu. Lawan tenderloin mana enak? Enggak. Kalau bagi orang lapar enak aja gitu, Bang. Iya. Tapi mana kalau orang lapar pilih mana? Ini apa ini? Ya pasti yang lezat lah ya kan. Kan gitu. Oke. Ini toge cuma bisa menang dalam film Cina atau film Cina yang seri-seri itu. Oh ini serial. Yang dia apa? Kung Fu Soccer. Film Cina tentang chef itu kan ada kan. Tapi memang kalau aku lihat sih tetap balik kemenangan yang tertunda ini, Bang. Ya, lalapnya tertunda terus. 2030 baru berhasil. Pak Bowo kan jadi presiden kan kemenangan tertunda sampai berapa kali? 4 kali. Kita baru sekalinya. Ya, kita udah belum berkali-kali juga. Kita kan baru sekali nih. Kita di puncak tahun 1958. Iya. Setiap kita jumpa Maira kalah terus nih udah 3 Aku yakin ini bakal terulang nih kejayaan. 9 kali udah lawan Irak. Cuman katanya kita bisa lolos Piala Dunia nih dengan catatan Arab Saudi sama Irak perang militer. Jauh kali. atau gini ya kan? Atau dibuat jadi apa, Bang? Itu di apresiasi ya kan. Udahlah Indonesia aja lah. Udahlah kami berikanlah kesempatan. aja enggak dibela-belanya Indonesia. Iya. Ya karena bukan apa-apa. 2030 itu memang mimpi indah.
Betul ya, Bang? Tapi bisa jadi 2030 loh kalau jumlah kan apanya bakal bertambah tuh 64 rencana. Jumlah ininya kuotanya. Jumlah kuotanya. Bisa jadi. Itu berarti nggak ada upaya itu. Nasib aja lah berarti. Iya, bisa jatah dapat jatah ASEAN. Udah kayak nambah jemaah ini ya, kuota jemaah haji ya kan? Iya, kayak kuota Ya jemaah. kan biar siapa tahu kan pipa kan hari ini berubah, hari 32, besok 64, besok 100. Oh, itu tergantung pipa ya. Iya, pipa Mungkin pipa lah. merasa bersalah nengok Indonesia nggak masuk ya kan? Nah, ini harus kita tambah kuotanya nih. Permintaan Biar- sponsor bisa jadi. Bisa jadi. Yalah, tetap yang salah koki memang. Ya, tetap dia yang salah. Siapa kita mau salahkan? Nah, cuman memang pertanyaannya Bang, koki ini dipertahankan atau singkirkan itu? Ya disingkirkan. Singkirkan lah, Kan cari koki disingkirkan, baru. dia masih ada Alex Pastor jadi cadangan. Apa mungkin itu Ya balik kan cabut semua baliknya gerbongnya? ya baliknya gitu tadi. Ini kan Biasanya kan gitu lah. target kan nggak 2025 ini. Si Tam. Kluivert diberhentikan. Biasanya kan gerbongnya ngikut. Tapi kan kayaknya nggak ada, gerbongnya cuma sikitnya cuma. Iya, Kalau cuman orang Patrick asisten Kluivert ini. pelatih aja ya kan. Asisten pelatih sama Alex Pastor pun nggak pernah dekat kali ya, Ah, kayaknya. jangan-jangan bisa jadi Alex Baru Pastor kali ini naik. kayaknya kerja sama kayaknya bang ya. Mungkin. Alex Pastor kan. Tapi bisa jadi Alex naik nggak kira-kira Bang? Ya kalau untuk bisa sementara direkomendasi. cocok untuk Pipa Bisa Matchday jadi. ini. Dia saja Bisa dulu. jadi. Dia Ah, aja ah. dijadikan caretaker untuk tim Indonesia. Caretaker, betul-betul. Kalau Pet disingkirkan dulu sambil Ya. mikir-mikir cari siapa pelatih yang baru yang memang untuk Mudah-mudahan Bang Alex nengok lah ya. Bang Alex ya? Alex Ketaren. Alex Ketar bukan Alex Bukan Liga Alex ya. Pastor. Siapa lah tapi kan. Tapi ya itu kayak dibilang Ramon tadi antara puyuh dan Burung ikan terbangnya. dan apa tadi dan burung. Ya harus burung betulan yang kita angkat kan. Baru kita lepas punai tadi ya kan. Nah, kita lepas punainya. Ini dua-dua tak dapat jadinya. udah dapat sebenarnya kan. Udah dapat. Mau Tuh, nangkap dia, gini. punai di tangan dilepas. Tapi ya itulah ambisi tadi kan. Kan perkara ambisi nih. Iya. Betul ya Bang ya? Betul. So, Tapi narasi-narasi untuk mengingat Sintayong itu kalau menurut gue ya artinya ya apa? nggak dihentikan saja, nggak usah lagi kita ingat-ingat yang sudah lalu. Ya, Yang lalu biarlah berlalu kan. Tapi Yang Arab lalu. Saudi, walau udah berlalu juga, berlalu Ya, pelatihnya, dipanggilnya. pelatihnya dipanggil Oh, juga. Arab Saudi ya? Iya. Bisa Iya, ya? iya, dia Dia betul-betul Arab Saudi kan si Renat Help itu kan, oke main dia kalah Indonesia, dibongkarnya semua pemain, masuk orang-orang baru berhasil menang Mungkin itu yang 50% kan digantinya juga Iya, tuh. iya. Beda Cuci gudang dengan ininya. Ya lah. Artinya memang si Help Renat tahu dia baca pemain mana yang bisa pantas lawan ini. Kalau pemain-pemain yang itu mungkin dipertahankan ya mungkin Menang Indonesia itu. bisa menang Indonesia. Boleh dikatakan blunder lah ya. Kita pikir waktu Blunder Al-Bulahi juga, ini Bang. bagus lah ya kan bang. Rupanya di mata dia mungkin ini Jelek, iya. ini apanya ini lubuknya ini Lubuk, mungkin. Mudah kali diapain sekarang. Begitulah. Begitulah, memang sangat disayangkan. Udah begadang-begadang ya kan. Begadang nggak tidur. Syukur aku nggak begadang. Aku di sini sendiri di ruangan ini, Iya ya. di ruangan ini. Yuk, sama uga-uga nanti nggak? Mau ke Uka, udah ini sama Udah kita. kenal kali ya, udah CS ya. Suara-suara tek 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 Iya, biasa. Udah biasa. Ya, Aku ya. nunggu kan, tiduran pas bangun, udah Indonesia Raya nyanyi kan. Tapi mainnya tetap di Arab Saudi ya bang? Iya, aku keluar mau. Gua ada orang. Kosong ya? Iya, yang tadinya mau janji nonton Bareng? sama. Kena ansor abang ya? Iya, tapi karena udah main, udahlah tanggung sampai jam 5 aku di sini. Tapi rasa takut itu ada bang kemarin waktu abang nonton sendiri. Apa? Takut kalah. Kalau takut kalah sini ya, kalau tambah. Bukan takut goib ya, takut kalah ada Misalnya rasa tiba-tiba kekhawatiran gini, kalah itu ada. operator gitu rambut Nah, panjang gini, gitu, gini. Ya. Hilang-hilang gitu. Satu guru satu ilmu. Tahu-tahu Jin Korin Cipai pula yang di situ ya kan loh. Iya. Cipai kok nonton gitu ya kan. Rupanya Jin Korin yang menjelma. Bahaya ini. Yalah, jadi apa yang mau kita rekomendasi nih untuk Udah, kekalahan kali ini? Mama apa? Enggak, maksudnya selain sepertinya selain mengulang-ulang. bukan, selain menggantikan Patrick, Ya udah itu aja dulu. pemain nggak dibongkar. Enggak pemain. Ya sebagian kayaknya 70% tetap Harus ya tetap. dipertahankan. Ya, memang Itu yang ini- dibilang Ilham tadi. Yang ini memang ini pemain terbaik. Pemain yang dibilang Ilham tadi yang nggak nongol. Ya itu mungkin bisa dipertimbangkan seperti Asnawi misalnya. Asnawi kan main Arhan bagus kan terus ya? Arhan nggak pernah main lagi kan? Arhan memang menurun sejak Tragedi. tragedi
Rumah tangga ya. Menurut waktu kemarin lawan Psikologis ya. dia Bangkok lawan apa yang main di Liga Champions memang nggak bagus juga. Psikologis ya. Ya tapi kalau Asnawi mainnya bagus, nggak tahu kenapa Asnawi nggak dipanggil, kenapa Ivar Jenner nggak dipanggil, alasan cedera dari mana orang main kok dia main dia di sama Klub ya? Utrecht, tapi memang Utrecht yang U21 ya, bukan yang senior. Yang di senior dia tetap cadangan, belum pernah main. Tapi yang di U21 dia main terus. Itu nggak dipanggil, siapa lagi? Mesilgers mungkin bisa dipanggil lagi. Ya pelatih yang baru mungkin bisa mencari tempat yang pas untuk dia, dan kita nggak tahu siapa lagi yang nggak dipanggil kan banyak juga yang nggak dipanggil. Elkan Bagot bisa dipanggil. Elkan Bagot mungkin bisa dipanggil lagi. Khusus sundul-sundul walaupun. Iya kan banyak. Jadi ke depan JIJ saja pas terakhir lawan Irak tiba-tiba jadi striker dia bang. Ditinggalinya udah menit 90. Udah mau menang. Udah mau betul habis. Ini naik laku ke depan. Tiba-tiba JIJ naik ke depan. Di kiri dia jadi stopper ya. Menggantikan posisinya. Saking udah mau menangnya tuh mau buntu, dia ambil bola sundulan. Sudah terjadi lah. Ya kan kita ke depan aja. Kita perbaiki. Kalau bisa lolos putaran 3. Nah, itu kan dipercepat lagi ya. Iyalah. Ya. Kalau udah putaran 4 ini kan sudah tidak home and away. Betul. Nah, kenapa kok bisa jadi Arab yang jadi tuan rumah? Memang disitulah letak politiknya. By request kah atau memang udah ditentukan dari awal? AFC dan FIFA ini kita tidak tahu bagaimana. Kenapa akhirnya yang dipilih Qatar dan dipilih Arab Saudi, kita nggak tahu. Apakah ada hubungannya bahwa mereka sponsor? Memang sponsor mereka kan, perusahaannya kan perusahaan dari Arab Saudi itu kan AFC ya, sponsor AFC ya. Satu sponsor terbesar AFC kan. Apakah karena itu pertimbangannya kita nggak tahu. Artinya kalau sudah putaran 4 itu politis, nggak bisa kita ini karena pertarungan sesungguhnya itu kan di putaran 3 kan. Putaran 3. Kalau bisa kita lolos di situ, itu udah aman lah ya. Iya, di situ kita lolos. Bagaimana supaya kita bisa lolos di situ ya tentu saja tim kita harus diperbaiki kualitasnya. Siapa tahu tahun nanti ada regulasi di putaran ketiga 3 besarnya yang lolos kan masih peluang. Bisa jadi. Ini kan kemarin cuma 2 ya kan. 2. Nanti jadi 3. Siapa tahu 3. Nah, kita bisa mungkin akan bertambah. Politis juga berarti ya. Politis. Semua bisa semua bisa diatur. Bisa terjadi. Putaran ketiga ada 3, tapi putar 4 udah nggak ada lagi, putar 5 nggak ada lagi, langsung gitu. Ya, biar nggak terlalu lama kali ya. Langsung 3. Jadi lebih ini. Ini berarti Australia, Jepang, kita bisa. Ini udah bulan berapa ini? Berarti udah tinggal 6 bulan 8 bulan lagi ya, Bang? Apa? Menuju Piala Dunia hari H ya? Iya, bulan Juni kan? Bulan Juni. Ya maunya ada 1 tahun sebelumnya udah prepare ya kan, nggak usah lagi ada pertandingan menuju ke sana. Iya, udah habis sebenarnya November ini udah habis juga. Tinggal Eropa lah yang udah mulai. November kan udah habis. Eropa putaran keempat putaran ke bulan 12 yang putaran 5-nya. Iya, bulan 12 ya. 12 bulan 5-nya. Bulan 3 nggak salah Bang. FIFA Messi kan nanti di Maret dia 2026. Dia terakhir penentuan. Dia bedanya 2 tahun kan? Di yang Eropa sama dunia kan? Jaraknya ya. Kalau tadi andai kita misalnya lolos round 4 di bulan 5 kita main di bulan 11 kita jumpa sama playoff, dia jumpa runner up. Oh, di playoff kan lagi. Kalau yang di mana diambil 1, cuma 1 diambil. Oh, cuma 1 ya? Iya. Cuma 1 diambil, nanti kemungkinan kita bisa melawan kalau enggak Uni Emirat Arab atau Qatar. Ya, sana kan Uni Emirat atau Qatar. Kalau lolos kita bisa lawan Bolivia atau New Caledonia kalau nggak salah. Jadi ini yang bisa melawan zona Afrika yang antara Arab sama Irak ya? Irak. Ini tergantung nanti kalau tergantung Irak, permainan Irak orang. Oh iya, berarti sama-sama punya peluang nih Bang. Arab sama Irak ya? Iyalah. Mereka saling bunuh-membunuh lah nih ya? Peluangnya sama ya. Arab Saudi incar 1-0 aja, menang 1-0 aja dia. Untuk lolos ya? Ya. Kalau seri Arab Saudi menang kan, Bang? Kalau seri Arab Saudi. Oke, Arab Saudi. Karena dia mencetak gol lebih banyak. Iya, berarti di 3 gol. Irak wajib menang nih artinya untuk biar lolos. Irak wajib menang. Kalau seri dia out. Berarti salah satu yang kalah tanding sama orang grup sebelah. Grup sebelah. Antara nggak tahu, masih imbang masih semua main tuh. Juga ya? Semua. Ini Emirat. Ini Emirat Arab udah peringkat 1. Peringkat 1 menang 2-1 sama Oman.
Oman lumayan juga. Oman dia Memang dapat berat 1 poin juga dia. ya menuju Piala Dunia itu ya. Oman Iya bang ya. 1 poin. Berat. Banyak kali Makanya pertandingannya. saingan di Asia memang berat juga. Itulah kayak panggung Asia nih. dibilang Bang Agus tadi, yang penting udah masuk aja, mau mati babak belur di pertandingan final itu gak ada persoalan ya bang, yang penting masuk dulu. Iya. Begitulah. Oke. Yang terdekat kita juga SEA Games. SEA Games Games bulan 12 ya, Bang? Bulan 11 atau 12 tuh ya. 11-12 di bang, di 11 mana? biasa, Di mana? 11. Di Thailand. Thailand. si Bangkok aja ya? Apa nggak ada tempat lain? Ada Itu tempat aja. lain Vietnam tapi nggak memadai kemarin. Tah lo di Vietnam, Kamboja pernah. Brunei kayak kan. Brunei pernah. Cuma Kamboja. enggak ini, enggak Kamboja bagus. SEA Games. Karena hierarkinya SEA Games itu ya kan bang. Hmm. Siapa tuan rumah pasti dia yang menang. Gitu aja. Tapi nggak juga Penilaian. Kamboja kemarin kan gagal juga. Awal-awalnya ada Iya, banyak iya. ini bagus, banyak dilombainnya. Dan sepakat nggak bang SEA Games itu zona politisasi juga. Ya, betul kan? Bang? Selalu dipolitisasi aja. Bang. Semua politisasi. Kadang-kadang udah abdi negara tuh gitu ya. Iya, sedikit apa? Politisasi, Apa istilahnya politisasi tuh aja ya. traumatik dengan apa? Politisasi gitu ya. Iya. Ya sedikit di politik. Di Gitu, Chonburi mainnya. Chonburi. Comburi apa tuh? Oh, di Bangkok. Bangkok juga. Cross Bangkok Metropolitan Region, Chonburi Province, Sarawak. Nah, itu Indonesia akan mengirimkan tim U23 di bawah Bapak Indra Safri dan Tukima. Itu gimana? Tetap juga dia memang betul yang dibilang Eri itu. Hmm. Bima Sakti, Kurniawan, pelatih kipernya Sari Gulto. Kayaknya udah mainan mereka ya. Dan kemarin kalah lawan India. Uji coba. Iya, 21 ya, Bang. 2-1. Mainnya itu aja, nggak ada pemain yang baru gitu. Hmm. Para pemain abroad yang ada di luar nggak dipakai. Marcelino nggak bisa lagi ya. Marcelino nggak bisa. Ivar Jenner nggak bisa datang. Kemudian Grapens ya. Tim Grapens juga nggak bisa datang. Cuman menurut peluangnya ya belum, memang masih ini ya, masih Terakhir bang, terakhir kita kan dapat medali emas. emas ya, Iya. SEA Games ya. Indra Sapri juga kan. Oh, Indra Sapri memang spesialisasi itu. Udah aman lah itu. Yang kita berantem sama Thailand juga. Thailand Iya. Desember Desember tanggal 9 Desember sampai 20 Desember. Ya. Sebulan lagi lah bang. Hah? 2 bulan. lagi. 2 bulan lagi. Tapi cepat kan persiapan tiba-tiba di uji coba aja ya. Iya. Ya berarti kan mantap itu ya kan bang. Memang niat mau menang itu. Ya kan pemain-pemainnya tanding juga, ada yang tanding. Tapi ada Main nggak di klub. potensi local pride Kualitasasi. dimainkan bang Di mana? untuk SEA Games? Piala Dunia 2030? Ya, Ada nggak sekarang ajaran-ajaran kan ya, kita lihat kalau Local pride 2030 itu kan artinya 4 tahun dari sekarang. Nah, Bisa-bisa artinya aja. kan tim yang akan diambil itu adalah antara tim dari U23 sekarang. Oke, Dan ya betul 17 sekarang. ya pasti dari situ dong ininya kan 17 itu outputnya 3 tahun ke depan mereka udah ada yang usia 20, 21. udah layak untuk di Iyalah, kan Marcelino masuk tim senior di usia 18. Artinya di usia 19 dan 20 itu kalau memang ada tim pemain yang bagus bisa dimasukkan. Pemain-pemain seperti Welber misalnya, pemain seperti Matthew Baker misalnya. Nah, itu kan bisa dimasukkan. Ya, sekali lagi tergantung kepada pelatihnya nanti siapa. Tapi kalau pelatihnya lokal ya apa ya kayak Sapri lah misalnya, kalau kayak Indra Sapri aku pesimistis ini pemain yang punya potensi ini akan dimasukkan, nggak tahu aku. Sekarang dengan begitu banyak pilihan saja dia hanya memakai satu pemain pemain keturunan si Jens Repen kan. Oke. Jens Repen tuh nggak tahu ya apakah nanti dia akan bisa berkembang atau enggak, kita nggak tahu. Tapi kalau kita melihat kapasitasnya sekarang untuk tingkat dunia nanti, apakah dia mumpuni atau tidak? Kayaknya ya? berat. Soalnya Berat. kan udah 20, udah mau masuk 23 dia kan. Udah mau masuk 23, permainannya nggak berkembang. Kita gitu-gitu aja.
Kalau di umur 20 udah mulai berkembang dia. Makanya kita sekarang Mauro Gilles kan itu masih 20, tapi kemudian siapa Adrian Wibowo itu masih 20. Nah, artinya dengan dua pemain ini kalau bisa terus berkembang mereka, ini mungkin jadi potensi kita untuk nanti. Oleh Romani juga. Penerusnya Ole kan masih bisa sebenarnya. Ole baru berapa sekarang? 23 Ole kan. Artinya 4 tahun ke depan dia masih 27, masih oke sekali. Ya kan? Lagi Yang lagi pas-pas ya. Yang tidak itu kan lagi moncer juga kalau striker. Yang kita nggak bisa pegang lagi itu kan misalnya kayak Tom Haye nggak bisa lagi, Pelupesi nggak bisa lagi. Ini udah jelas nih dua di tengahnya habis kan, ya kan. Mereka sudah 34, nggak tahu apa, tapi 32 masih. Kalau Pelupesi 32. Pelupesi sekarang berapa? 32. Ya, tahun 93 dia. Nah, artinya nanti kalau 4 tahun ke depan dia kan artinya sudah 35 ya kan. 35. Ya, kan tidak semua orang seperti Luka Modric. 40 masih jago 40 kan. bisa main ya. Masih payah ngejarnya. Di Liga Italia, Serie A, main di AC Milan. Main inti terus 90 menit, umur 41. Gila. Menang pula peringkat 1 aja. Apa 2 sekarang? Dia pula top skor. Bukan dia pemain tengahnya. Dia jadi jenderal lapangan tengah. Seharusnya dia udah bisa juga jadi Ballon d'Or kemarin harusnya ya kan. Memang udah sekali dia Ballon d'Or. Iya, maksudnya kan yang masih layak kan untuk di Madrid dia para pesaingnya kan hampir sama secara kualitas, umur lebih muda. Ada rekomendasi umur yang dipilih ya kan? Iya, dia di Madrid dia nggak punya kesempatan, nggak punya peluang. Karena yang setara dia itu secara kualitas banyak, yang setara itu secara umur di bawah dia, artinya kan ini kan. Nah, kalau di Milan dia masuk, yang secara kualitas setara sama dia nggak ada. Gitu. Dia pula yang paling yang paling paten. Tapi memang Milan itu kan cenderung pemain-pemain gaek semua yang dimainkan bang. Iya kan? Nah maksudnya apakah Haye atau Pelupesi itu punya power kapasitas seperti Modric 4 tahun selanjutnya. Oke. Umur 35 itu udah ya kalau dia sangat profesional umur 35 masih oke lah. Tapi banyak yang umur 35 udah pensiun kan. Udah mulai ya. Apalagi di Indonesia umur 33 34 udah habis semua. Paling penggantinya Perjener lah penerusnya. Ivar Jenner. Dan mungkin ajang Piala Dunia 2026 ini penentuan pensiunnya 2 mega bintang Messi dan Ronaldo bisa jadi karena umurnya udah 40-an itu kan. Nggak tahu juga karena orang suka hati aja namanya orang itu mau pengen main nah, beda gitu sama 40 kita gitu. Beda enggak, kalau orang itu kan udah beda, udah levelnya udah lain. Sepanjang dia mau main ya. Nggak peduli mau berumur masih mau main nggak ini timnas katanya kan. Tunggu dulu kalau di sini kalau di umur kau udah berapa katanya ditanya. Kalau kayak Messi kan mau main Messi nanti kita para kualifikasi Piala Dunia. Tengok nanti lah kok agak capek. Iya. Oh dia ditawarin. Dia tawari. Kalau dia udah beda, orang itu udah beda, kualitasnya udah beda. Tapi kalau levelnya udah di atas cuman normal. Kan gini loh bang, sayang gitu kalau nggak mereka main kan. Kalau di Piala Dunia pasti main. 2026 ini pasti main mereka. Apalagi misalnya kalau ada sponsor minta Messi main, kami ada buat sponsor ini. Oh, makin semangat ya. Ada karena udah lolos kan. Udah lolos ya kan. Messi main, Argentina mau ada sponsor khusus Messi misalnya. Iya. Bang, biasa di Piala Dunia itu Bang yang partai puncak yang mana Bang? Juara bertahan ditandingkan dengan apa? Enggak ada lagi kayak gitu ya. Biasa dulu, gitu kan? Kalau dulu juara bertahan yang main atau tuan rumah. Tuan rumah atau juara bertahan ya. Nggak ada lagi sekarang ya, bebas saja berdasarkan undian. Pernah nggak kejadian tuan rumah nggak ada tim yang dikirim tuan rumah? Oh nggak bisa lah, kalau tuan rumah ya harus main. Berarti dapat tiket free, golden ticket ya? Iya, kayak sekarang kan Kanada kan. Amerika kan agak jarang masuk Piala Dunia. Amerika atau Kanada? Kanada, Amerika, Meksiko. Itu kan 3 ini kan, berarti 3-3-nya diundang. Meksiko. Iya, lolos langsung lah mereka. 3 negara itu ya. Pokoknya sekali tim Indonesia jadi tim apa ya? Tuan rumah. Pernah Piala Dunia. Golden ticket. U17. Oh, U17. U17 belum main ya? November ya? November juga. Oh, 17. Ada Piala Dunia. Indonesia satu grup sama Brazil. Kalah di luar. Kalau masih umur muda masih jago. Masih jago ya.
PSMS mana PSMS? Lagi euforia tuh. Iya. Lagi Peringkat menang tiga ya, terus Bang, bang. Susunya pas Peringkat bang. 2. Peringkat 2 ya? Peringkat dua dia. Peringkat 3 sekarang Bang, udah turun lagi. Sumsel kan Oh, Sumsel menang. menang. Jadi Oh, poin iya. dia 9. Bagus susunya katanya makanya menang terus orang itu. Ah, tapi udah mulai terpleset. Semalam Ini terpleset gara-gara lapangannya banjir. Terpleset. Iya. Jadi Udah agak. menang 1-0. Ah. Hanya pemainnya terpleset semua. Ngejar satu orang nggak dapat. Jatuh. Terakhir Saking gerasa saking gerusuk gerasa 3 orang ngejar, lupa nggak satu sih dia ada. Nggak dapat. Lupa satu yang kencinya nggak dijaga. Nggak dijaga. Ya, nggak tinggal gini aja nih ya. Bobol lah. Bobol lah. Menit Saking 96. ngototnya, biar supaya jangan kasih ini dikit-dikit. Itulah sepandai-pandainya Tupai bertahan. Banyak hari ini peribahasa. Banyak ya peribahasa. Ini ya efek daripada waktu SD. Banyak kali aku baca buku peribahasa tuh bang. Efeknya sekarang ya. Jadi sepandai-pandai Tupai bertahan, kayak kebobolan juga. Hah? Sepandai-pandai Tupai melompat. Ya, kalau ini kan main bola kan bertahan Tupainya. Iya. Kalau main bola melompat, Hitung-hitung udah 5 tadi. Iya kan? 5. Termasuk tadi menembak di atas kuda. iya baik kali. Pak Erik terakhir menembak di atas Iya, Pak Eri menembak di atas kuda nih. Dia pikir gara-gara ganti siapa makin jago, rupanya makin jong. Jadi apa kata-kata buat Balik lagi hari ini. Penutup. Balik lagi ke peribahasanya. Tadi kan di awal kita Iya. masalah punai. Punai di tangan. Kalau ini habis manis sepa dibuang. Udah berjuang kawannya kan, terakhir disuruh pulang. Aduh, tega kali memang. Nggak ngerti lah awak nih. Untung kalau nggak masuk bagian daripada itu ya kan. Tapi ku sadari belakang agak bagus pangkas Pak Ramon. Macam tentara. Macam Patrick Kluivert. Aku lupa tadi. Ya. Pas ya. Kayak gini. Kena berapa Bang pangkas kayak gini? Udah aku selesaikan sama. Oh enggak, aku kasih bonus sama tukang pangkas ya. Kasih tips Kasih katanya. tips. ya. Misalnya pangkasnya biasanya 30.000 atau 50.000 udah sama krim bak, usuk ini belum tuh. Dia lain. Kita yang yang kok tahu Pangkas aja yang ya. pinggir-pinggir jalan Enggak kan? lah. Premium dia. Enggak lah bang, kita tetap pangkas yang ber-AC, nggak berkipas. Iyalah yang premium kan. Ada Barbershop, ada yang barbershop. Barber. di bawah barber lah, di bawah barber. Di atas Tender shop. Berarti warung pangkas. Warkas. Warkan. tapi kasih tips. Tapi kasih tips karena aku lihat hasil kerjanya memuaskan. Iya. Tengok ya, Nampak agak dari berubah sini ini nampak. gitu ya. Walau sedikit tapi ada bang. Waspada ya. ya. Dari Sedikit. sini nampak dia memang. Tadi Nggak nampak botaknya kan bang? Sadari. Aduh kalau ada Eri habis aku dibully nih. Makanya nggak apa-apa lah Mas Eri ya. Kali ini kita ambil peran dia karena beliau izin. iya. Jadi apalagi yang mau kita persaksikan nanti ke depan? Tinggal nunggu aja lah ya pengumumannya. Iya. Bertahan atau Out. out. Oke, Tribuners, itu aja yang bisa kita bahas pada episode kali ini. Dan ditutup dengan peribahasa Ditutup baru. dengan peribahasa lagi ya. Tadi 5, 6. Peribahasa yang baru lah, ada yang baru. Peribahasa yang baru apa ya? Oh, ini Pinggan retak-retak nasi tak dingin. Iya kan? rakit-rakit dulu. Berakit-rakit gaulu bersenang-senang. Peribahasa orang Batak nggak ada ya? Enggak ada. Apaan dia aku? Tanya Cipai. Nanti kita minta Kalau bocoran. Cipai peribahasanya tarsongon bunga namaos. Itu nyanyi. Semua di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.